Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia, manusia agung, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kamu tidak sendiri di akhirat adalah merupakan tema yang memberikan kabar gembira kepada setiap orang beriman bahwa Allah menyediakan pihak-pihak yang akan membersamai kita. Ya. Jadi ada pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membersamai orang-orang beriman. Syaratnya satu saja, beriman. Ada orang yang ceramah di medsos yang namanya Mama Gufron, tahu itu? Yang bisa bahasa semut, bahasa malaikat, katanya backingannya surga. Ini semua hayalan yang dia ucapkan, tidak berdasarkan ilmu. Kemarin dia katakan agama semua masuk surga. Itu apa nggak ngaji Al-Quran, nggak ngaji hadis? Tapi memang orang-orang kayak gitu di Indonesia ada aja pengikutnya yang latah itu ikut, dan kita memang tidak tegas, bukan pemerintahan Islam. Ya. Bahkan kalau orang-orang yang benci kepada Islam malah yang kayak gitu itu diapain? Disokong nantinya. Itu kan tidak boleh, menyesatkan umat. Menyesatkan harus ditangkap itu. Agama cuma Islam saja di sisi Allah, nggak ada yang lain. Ayatnya paling gampang, inna dina indallahil Islam. Orang ke gereja aja, gereja tempat apa hadirin? Tempat dihinakannya ketuhan Allah, tempat dihinakannya keesaan Allah. Begitu juga daripada tempat-tempat ibadah yang lain. Makanya ada pilihan-pilihan Allah yang akan membersamai orang-orang beriman. Syaratnya hanya satu, mati dalam la ilaha illallah, beriman. Ya, meninggal dalam la ilaha illallah. Dan dia harus menghindari kematian yang 4 macam. Ya, jangan mati dalam 4 macam kalau mau mendapat
kebersamaan pilihan Allah Ta'ala ini. Satu, mati kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Jadi ayatnya aja begitu tuh. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka mil'ul ardi dhahaba, sekalipun dia punya kekayaan emas sebesar bumi, walau ibtada bih, dia mau tebus dosa-dosa kekafirannya dengan emas segede bumi, enggak bakal aku terima, kata Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada penolong yang membersamainya. Tidak ada pilihan-pilihan Allah yang bisa menolong. Yang kedua, makanya mengaji ilmu ini sangat penting, Bapak Ibu. Mengaji ilmu ini lebih mulia, lebih tinggi dari sholat, puasa, zakat, haji sekalipun. Kok bisa? Ada yang tahu jawabannya, Pak? Ngetes jamaah dikit nih. Kenapa ngaji ilmu lebih mulia dari sholat, puasa, zakat? Padahal amal yang paling mulia kenapa, Mas? Yang tahu dapat sepeda, tapi dengan dalil. Tapi dengan dalil, karena ada sepedanya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Sudah tutup, sudah. Hadirin, kenapa ilmu agama, mengaji ilmu lebih penting daripada sholat itu sendiri, puasa, zakat, bahkan haji dan umrah? Karena semua amalan ini tanpa ilmu tidak akan diterima, nggak bakal benar. Makanya sebelum tauhid pun Allah katakan ilmu dulu. Contohnya ini dalam surat Muhammad. Alladzina amanu alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ini surat yang belakangnya hum. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Ayat 19-nya. Ilmu dulu, apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, ilmu dulu, kata Allah. Ketahui dulu, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali siapa? Allah. Fa'lam, ini dari alima, ya'lamu, i'lam, fa'lam. Ilmu dulu, baru tauhid, baru sholat, baru yang lain. Karena ilmu segala-galanya. Makanya di surga Nabi Adam belum dapat perintah sholat dan macam-macam, tapi apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Itu di mana? Surga. Baik, hadirin, yang kedua, orang yang mati musyrik, ya Allah ya Rabb, jangan ya Allah, naudzubillah. Mati musyrik nih hadirin, mengakui Tuhan selain Allah, menyembah Tuhan kepada selain Allah. Ya, ini ada dalam An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni dosa, ayyushraka bihi, kalau dosanya berupa kesyirikan.
wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Yang ketiga sampai akhir. Naudzubillah, orang ketiga ini tidak akan dapat kebersamaan dari pilihan-pilihan Allah, yaitu mati murtad. Ya, Bapak Ibu, anak-anak kita kalau menikah udah ketahuan nih dia deket sama non muslim, segera di stop. Jaga pergaulannya, perhatikan itu. Ya, jangan salah langkah. Mati murtad ada dalam Al-Baqarah 217. Kita baca pada poin itunya saja. Wa may yartadid, ini kan ayatnya panjang. Kita baca poinnya saja pada pertengahannya itu. Ya. Wa may yartadid minkum an dinihi, dan siapa orangnya yang murtad dari Islam, fayamut, kalau mati kata Allah, tuh, wa may yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, matinya mati kafir, kalau mati dalam keadaan itu, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka orang-orang yang amalnya gugur, habis dunia akhirat, nggak dapat pahala dunia akhirat, pernah sholat lagi Islamnya, pernah zakat puasa, habis. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, kekal. Yang terakhir adalah orang yang lebih berat lagi nih, ini udah nggak bisa dibersamain tuh oleh pihak-pihak yang akan kita bicarakan itu. Yang keempat adalah mati munafik. Ini musuh Islam, ini munafik akidah, musuh paling berat. Bahkan Rasulullah nggak tahu siapa di antara mereka yang munafik. Ini Allah firmankan ada dalam An-Nisa 145. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada pada neraka yang paling bawah. Ini lebih hebat lagi nih dosanya daripada 3 yang pertama. Kalau sudah seperti ini, karena mereka mengelabui Rasul, sholat zuhur bersama Nabi, sholat asar bersama Nabi, tetapi cuma tujuannya mengetahui kelemahan strategi Nabi yang di Mekah saat itu memang masih genting kan. Sampai di Madinah pun mereka ada. Itu zaman Nabi loh Pak, apalagi zaman sekarang. Ya, 145. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fiddarkil asfali minan nar, berada pada neraka paling bawah, walan tajida lahum nasira, dan tidak akan ada yang membersamainya untuk menolongnya. Satu orang pun kamu tidak akan dapatkan penolong bagi orang ini. Nah Bapak Ibu, dah sibukkan aja nih sisa umur kita, ibadah, berakhlak baik, ya, habiskan begitu. Apalagi kalau Bapak Ibu yang memang waktunya udah di rumah saja, bagus tuh, perbanyak sholawat, baca Quran, hafal ayat-ayat Quran. Baik, hadirin, yang pertama kita masuk aja poinnya. Siapakah pihak-pihak itu yang akan membersamai kita? 1, pastilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah Nabi, ikuti sunnahnya. Terlepas dari perbedaan pendapat maulid atau enggak maulidan, itu sudah dibahas oleh para ulama. Sudah final, enggak usah menyalahkan. Sudah final itu sudah. Yang mau ngerjakan silakan dengan cara-cara yang baik. Kayak di Indonesia, ada ngaji, ada baca Quran, ada sholawat. Rebana pun boleh, tapi usahakan jangan di dalam masjid, disitulah. Tapi kalau mau dibahas hadisnya, ulama ada yang membolehkan juga, karena Rasul pernah berkata, nikahkanlah putra-putri kalian di masjid dan pukullah rebana. Ya, seperti kalau maulidan itu, ya Nabi salam
alaika tungtak dung dung dem gitu. Itu ada juga hadisnya, makanya jadi perbedaan pendapat. Saya sih kalau rebana membolehkan, Pak. Ya. Nih, kita melanglang buana dulu dikit boleh? Manjadda. Kalau saya cakep ya. Manjadda, siapa yang sungguh-sungguh. Hadirin, kalau Anda melihat ada masjid main rebanaan, ngambilnya hadisnya dari ini, ya memang perbedaan pendapat. Makanya ngaji itu yang menyeluruh, jadi nggak picik pemandangan kita. Nih contohnya, lihat dalam riwayat Imam Tirmidzi, saya buka, ataupun Abu Dawud, ya. Kata Nabi, a'linun nikah, iklankanlah, informasikanlah nikah itu, nikah putra putri kalian. Fil masajid, tuh ada kata-katanya masjid. Derajatnya ini Hasan 1112 dalam riwayat Imam Tirmidzi. Kata baginda, a'linun nikah, iklankan nikah kalian, putra putri kalian. Waj'aluhu fil masajid, buatlah di masjid-masjid. Wadribu alaihi biddufuh, dan silakan dipukul rebana. Dikiaskan kepada sekali waktu maulid, sekali waktu acara-acara begitu, masih boleh. Makanya kalau anak kita menikah, Pak, sumpamanya Anda tidak mau sewa gedung atau dibuat di jalanan, di sini minta izin dulu sama RT, sama warga. Nah itu bagus, hiburannya apa? Rebana gitu. Baik. Nah hadirin, Nabi SAW pihak pertama nih yang akan menolong kita, membersamai kita. Nabi SAW akan membersamai kita. Ya Allah, Bapak Ibu, cintai beliau. Artinya patuhi perintahnya. Cintai itu maksudnya patuhi perintah, jauhkan larangan. Banyak menghidupkan sunnah beliau, sunnah harian. Makan, minum dengan doa Nabi, dengan ajaran Nabi. Masuk toilet, keluar toilet, baca Quran, tahajud, ya sama apa? Banyak baca sholawat. Nih hadisnya. Nabi akan membersamai kita di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah sengeri-ngerinya alam akhirat. Puncak kengerian alam akhirat di padang mahsyar. Bukan alam hisab, bukan jembatan sirat, padang mahsyar dulu. Di situ merupakan puncak murkanya Allah. Ya, Nabi akan membersamai kita di padang mahsyar, Pak. Sebab di padang mahsyar ini Anda belum bisa untuk angkat tangan. Apabila di dunia ini ada musibah, musibah yang sangat berat, kebakaran, gempa bumi. Saya pernah naik perahu tuh ke pulau di antara Kalimantan sama Jawa. Kita sebulanan lebih di sana tuh. Namanya Pulau Masalembo, tahu Pak? Ya Allah, saya bilang gitu. Ada aja orang tinggal di pulau itu. Ya kita lagi berdakwah di sana. Naik kapalnya kapal kecil. Udah goyang tuh pas udah sampai tengah laut. Ternyata kan pertemuan dari Laut Kalimantan, Laut Sulawesi, dari arah Sumatera. Itu nggak keru-keruan tuh ombaknya, dari sana sini udah kapal oleng, passengernya ada 200 orang, tapi pelampung cuma 90. La haula wala quwwata. Saya udah dapat pelampung, ada ibu-ibu merengek-rengek, "Dek, tolong dong, Dek." "Iya, Bu, pakai deh, Bu." Saya tawakal aja deh kalau terbalik. Tapi alhamdulillah di tas saya itu ada bantal tiup. Bantal tiup untuk tidur, saya tiup aja tuh bantal. Pegang terus gitu. Orang pada bertanya, "Pak Ustadz, kenapa pakai bantal?" Enggak, iseng-iseng aja. Padahal kalau terbalik, paling tidak ada apa? Deck planningnya itu, paling tidak. Ya enggak ada lagi itu. Hadirin, ya ini orang udah pada takbir tuh, pada istighfar. Ya Allah, kapal oleng begitu. Semua muntah. Kecuali saya, alhamdulillah enggak muntah. Tapi pas baliknya di Surabaya, saya langsung masuk rumah sakit Al-Irsyad. Tepar gitu. Hadirin, semua muntah. Kemudian apa itu? Semua berzikir kepada Allah. Ya Allah, selamatkan ya Allah sampai Pulau Masalembo. Saya baru tahu
sampai sempat, ya Allah jangan lagi kesini deh gitu ya. Kesian, anak-anak masih kecil. Nah udah gitu, udah kita sampai sana, maksud saya begini, itu semua orang Pak, rata-rata orang Islamnya, ya Allah, astagfirullah, la ilallah, pada berzikir. Di padang mahsyar ini lebih hebat dari itu, gak bakal bisa berzikir, gak bakal bisa langsung minta kepada Allah, ya Allah tolong, gak bisa. Kita harus mencari perantara di padang mahsyar itu. Bener, cari perantara. Makanya nih ayat ini masih berlaku nanti di padang mahsyar ini. Surat Al-Maidah pada ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara. Sampai di padang mahsyar masih berlaku. Demi Allah, Anda tidak akan bisa angkat tangan minta pertolongan langsung kepada Allah kecuali mencari perantara orang-orang soleh. Nih hadisnya, ayatnya dulu. Ini poinnya cukup banyak. Kalau nggak selesai malam ini berarti lanjut bulan depan ya Ji. Ya. Poinnya cukup banyak. Sebentar. Apa tadi? Al-Maidah ayat berapa? 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara ilaihi, untuk menuju kepada Allah. Ini yang berlaku mutlaknya di padang mahsyar. Kita buka sekarang hadisnya. Sahih Bukhari pada nomor 4435. Bahkan nabi-nabi pun tidak disebutkan semuanya itu. Semuanya tenggelam dalam ketakutan. Kita dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang. Tidak kenal ayah, ibu, saudara, enggak kenal. Yang laki-lakinya tidak dikhitan, belum dikhitan lagi. Semua ketakutan matahari sementara 1 mil. Di mana padang mahsyar? Di atas langit ke-7. Ketika kita dibangkitkan dari dunia ini, nanti kita diletakkan di langit ke-7. Di sanalah badan-badan kita ini bentuknya udah nggak begini lagi, besar-besar. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, hadirin, orang kafir itu yang masuk neraka gigi gerahamnya aja segede gunung Uhud. Kenapa? Liyadzuqul adzab, supaya betul-betul dia merasakan siksaan karena tidak beriman kepada Allah. Kecuali orang yang berada di hutan Kongo, di hutan Papua New Guinea, yang nggak pernah kesentuh ada nama Islam, nggak pernah tahu nama Nabi Muhammad, nggak pernah tahu ada Al-Quran, tidak pernah tahu ada masjid, pesantren, ulama, nggak tahu. Kalau ini kan ada Pak. Ini akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Ya, termasuk kemarin yang datang tuh, makanya saya sangka baik aja sama Imam Masjid Istiqlal. Dia cium keningnya si paus. Semoga dalam hatinya dikening gitu, dicup. Dikening, dikecup begitu, semoga dalam hatinya si Imam Istiqlal itu, semoga ente dapat hidayah begitu. Tapi kalau dia berkata, kita sama-sama, saya ridho dengan kekafiran Anda, lihat, ada satu kaidah dalam ilmu tauhid, ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekafiran, Anda juga jadi kafir. Gak boleh ridho dengan kekafiran. Doakan si paus itu. Ya Bapak Ibu, jangankan paus, Nabi Musa kalau hidup zaman sekarang wajib amalin Al-Quran, bukan ngamalin tahu. Nah ini nanti kepanjangan. Jadi hadirin, akhirnya manusia semua dalam keadaan ketakutan itu. Nih coba kita baca hadisnya. Jadi kita minta apa itu, cari perantara, penolong-penolong kita yang akan membersamai kita. Bukan para wali, bukan para ulama soleh, para nabi pun semuanya takut dalam murkanya Allah. Pak, kalau ada gempa bumi, ada tsunami, ada kebakaran, ada musibah ini itu semua karena dosa kita. Ini lihat di dalilnya. Kita buka Al-Quran lagi deh. Surat Al-Ankabut pada ayat ke-40 tuh. Fakullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ya, Al-Ankabut pada surat ke-29 kalau tidak salah. Ayat ke-40 nih. Jadi Allah berfirman, fakullan akhadna bidhanbi, semua kami timpakan musibah malapetaka karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, sebagian dari mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil, kaum Sodomi
di Jordan sana. Wa minhum man akhadathu shayha. Sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan suara menggelegar seperti kaum Samud. Wa minhum man khasafna bihil ard. Sebagian lagi ada yang kami tenggelamkan ke dalam perut bumi seperti siapa? Qarun. Qarun gak nanggung-nanggung tuh, dengan duitnya dia bayar orang-orang untuk memfitnah Nabi Musa. Disewa wanita cantik pelacur zaman itu, kamu datengin ke Nabi Musa, beritahu ke orang-orang saya hamil oleh Musa. Bayangin Pak, saking keselnya Nabi Musa, Allah izinkan Nabi Musa memerintah apapun jadi. Akhirnya datanglah Nabi Musa marah nih, udah nggak ada ampunan tuh, udah nggak ada ampunan lagi tuh. Nabi Musa udah kesel banget. Qarun, kamu menghina saya berzina dengan wanita itu. Ya Allah, izinkan saya Allah, diizinkan oleh Allah. Wahai bumi, telan itu si Qarun, ditelan Pak. Masuk pelan-pelan tuh. Lalu kata Qarun, wahai Musa, tolong maafkan saya, maafkan saya. Kata Nabi Musa, nggak ada. Di situ Allah sempat bicara sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kalau diminta sama aku ampuni dia. Kata Nabi Musa, enggak. Bumi, telan, ditelan Pak. Beranjak 3 hari, warga sana ngomong tuh. Nabi Musa berdoa minta bumi menelan Qarunnya aja itu. Hartanya masih ada. Mungkin dia mau hartanya. Kedengeran sama Nabi Musa. Bumi, makan itu semua hartanya. Hartanya pun ditelan. Nah hadirin, wa minhum man aghraqna. Sebagian lagi ada yang kami tenggelamkan di lautan seperti Qarun ataupun di banjir bandang seperti kaum Nabi Nuh. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah liyazlimahum. Sama sekali Allah tidak menzolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka yang zolim dengan dosa-dosa mereka. Nah hadirin, ini dalam hadis ini enggak disebut Nabi semuanya itu. 25 Nabi tenggelam dalam ketakutan, cuma 5 besar saja. Ya, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Hud, terus sampai Ilyas, Isa, yang disebut cuma 5 saja. Coba kita persingkat saja. Akhirnya kita mencari orang yang bisa membersamai kita, penolong kita di padang mahsyar. Kita datang pertama kali ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong kami. Antal abul bashar. Engkau adalah orang pertama kali yang Allah ciptakan. Dengan rohnya, dengan izin Allah, Allah tiupkan roh kepada kamu. Kamu diciptakan tanpa ayah dan ibu. Singkat cerita, tolong kami, ishfa'lana. Tolong kami wahai Adam. Jangan kau pergi bersamai kami. Mintakan kepada Allah. Ishfa'lana ila rabbik. Minta kepada Allah supaya kami dipercepat masa kami di padang mahsyar. Tahu nggak Bapak Ibu, 1 hari di sana itu 50.000 tahun di sini. Surat Al-Ma'arij ayat keempat, kelima itu ada. Ya, sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. 1 hari di sana, 50.000 tahun di sini. Kita perlu bekal banyak nih Pak. Dah, dalam hidup sisa hidup kita ini jangan buat masalah sama orang, jangan buat masalah sama hamba Allah dan Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Adam menyampaikan uzurnya. Wahai anak cucuku, mohon maaf, nafsi, dewe kalau bahasa kitanya ini, sendiri-sendiri saat itu. Kenapa? Saya punya aib. Wa innahu nahani 'ani syajara fa asaitu. Saya pernah memakan buah khuldi dalam surga, padahal saya diperintah jangan mendekati, tapi saya makan itu buahnya. Al-Baqarah 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kamu dekati. Bukan cuma saya dekati, saya makan sama istriku tuh. Para jemaah, akhirnya kita berangkat ke Nabi Nuh. Ya Nuh, tolong kami wahai Nuh. Nih kita minta tolong. Tolong kami wahai Nuh. Engkau juga termasuk nabi-nabi yang pertama-tama Allah utus ke dunia ini. Tapi kata Nuh, apa? Beliau ucapkan, saya punya aib, saya nggak bisa menolong kalian. Kenapa? Wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Saya punya doa yang sangat kejam. Allah abadikan dalam surat Nuh ayat 26. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, orang-orang kafir ini yang menghinakan dakwahku, mengganggu dakwahku, sikat habis. Kata Nabi Nuh, mohon maaf wahai anak cucuku,
ini doa kayaknya kejem banget, saya malu kepada Allah. Itu uzurnya Nabi Nuh di padang mahsyar. Kita berangkat ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai baginda Ibrahim, tolong kami itu. Ya. Engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah, tolong kami wahai Ibrahim. Singkat cerita, apa uzurnya Nabi Ibrahim sehingga tidak bisa membersamai kita? Kata beliau, wa inni qad kuntu kadzibtu salas kadzibat. Saya pernah berbohong seumur hidup 3 kali. Masya Allah. Ini pun bukan bohong bener-beneran, Pak. Ini bohong 3 kali. Kalau kita bohongnya berapa kali itu, Pak? Berapa periode bohong? Hadirin, Nabi Ibrahim bohongnya 3 kali. Pertama, beliau ketika ditanya istrinya, Bunda Sarah, karena cantik sekali, maka kalau Nabi Ibrahim berkata ini istriku, akan diambil dizolimi sama raja itu. Akhirnya beliau berkata, hadihi ukhti, ini saudariku dalam agama. Maksudnya sebagai apa? Kata-kata apa? Retorika aja tuh. Padahal nggak bohong juga kan? Beliau nggak jawab istrinya, tapi bagi para nabi itu adalah tetap kebohongan. Yang kedua, kaumnya mengajak beliau keluar daripada kampungnya. Nabi Ibrahim berkata, ini sakim, saya sakit. Padahal nggak sakit. Tapi maksudnya Nabi Ibrahim sakit hatinya ketika melihat umatnya itu menyembah berhala. Yang ketiga, beliau ketika ditanya, man fa'ala bi'alihatina hadha ya Ibrahim. Ibrahim, siapa yang ngancurin berhala-berhala ini? Kan yang paling besar nggak dihancurin tuh. Kata Nabi Ibrahim, tuh yang gede. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Coba tanya, kalau emang bisa ngomong. Orang nggak bisa ngomong kok kamu sembah. Tapi ini tetap kebohongan bagi Nabi Ibrahim. Beliau menyampaikan uzurnya tidak bisa. Kita datang ke Nabi Musa. Ya Musa, tolong kami. Engkaulah wasilah di padang mahsyar ini. Kata Nabi Musa, nih tangan kanan saya pernah ninju seorang Kipti Mesir. Gluk, dalam surat Al-Qasas ayat 15. Ini sih suratnya nggak dicari, nggak ada. Ya, ayat-ayatnya nggak ada di sini. Cuma udah saya cari gitu. Udah saya buka kitab yang lain gini gitu untuk penjelasannya lebih enak. Apa uzurnya Nabi Musa? Tangan kanan saya pernah ninju seorang Kipti mati. Al-Qasas 15. Wa kazahu Musa faqada alaihi. Ini uzurnya Nabi Musa. Saya nggak berani menolong kalian. Kemudian Nabi Isa, wahai Isa, tolong kami. Berarti 5 orang saja nih. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Apa kata Nabi Isa? Ya Isa, tolong kami. Wahai Nabi Isa, tolong kami. Nabi Isa bilang, bagaimana saya menolong kalian? Aku disembah sebagai anak Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak lah, Trinitas, Roh Kudus. Bermain-main dalam akidah berbahaya sekali. Bahkan dalam ayat-ayat Ali Imran Allah katakan, qad kafaral, apa tuh? Qad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Sungguh telah kafir orang yang berkata Tuhan itu, Allah itu Tuhan dari yang tiga. Hadirin, Nabi Isa pun lepas tangan. Siapa yang bisa nolong kita, membersamai kita? Masya Allah, Pak. Kita bersyukur ini bukannya siapa-siapa. Kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di padang mahsyar beliau hanya menyebut, bukan menyebut putra-putrinya yang meninggal ketika usia kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim, tidak juga Fatimah, tidak juga Ruqayyah, tidak juga Ummul Kusum. Beliau tidak menyebut daripada Sayyidina Hasan Hussein, cucunya tersayang. Beliau tidak menyebut istri-istrinya, mertua dan menantunya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak disebut. Yang disebut siapa? Lihat di otaknya Rasul saat itu, Pak. Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, tolong ya Allah, kasihan mereka ya Allah. Allah katakan, ya Muhammad, wahai baginda Nabi, silahkan masukkan umatmu langsung ke dalam surga. Aku percepat masalah mereka di padang mahsyar ini. Nah, ini hadirin, makanya supaya kita dapat nomor 1 ini, maka yang pertama, cintailah Nabi SAW. Dalam arti patuhi. Yang kedua, hidupkan sunnahnya. Yang ketiga, banyak baca sholat. Bapak Ibu usahakan
Orang-orang yang udah seumur kita ini baca sholawat sehari 1000 ya, jangan kurang. 1000 Pak. Mulailah dari 100 deh kalau belum bisa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, 100 deh. Kalau Anda sudah istiqomah 100, tambah lagi. Kalau Anda sudah bisa dan istiqomah setahun aja, berarti Anda pilihan Allah. Karena Allah tidak mengizinkan seseorang berzikir menyebut nama kekasihnya kecuali Anda dipilih oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah, banyak baca sholawat dari 100 deh. Tapi usahakan nanti maksimal bisa 1000 setiap hari. Baik, ini nomor 1. Nomor 2. Capek juga ya. Apa? Kepanjangan hadisnya. Nomor 2 hadirin. Ini adzan jam berapa? Oh, mati ya. Jam 7. 7? 6.59. Oh. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Semua umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cuma posisinya nanti umat Nabi Muhammad terdepan. Yang umat Nabi Nuh, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi di belakang semuanya itu. Iya, karena semua Nabi adalah orang-orang soleh yang bisa menolong kita. Ya. Semua Nabi adalah orang Islam. Dan kita minta wasilah supaya sampai kepada Allah di padang mahsyar dari Nabi Adam. Tapi beliau angkat tangan. Udah diizinkan oleh Rasul. Kita nggak kenal Ustaz Nabi Adam. Iman amal soleh kita nanti yang mengenali. Gitu. Ya. Jadi kita beruntung banget nih. Jadi yang pertama berhadapan dengan Nabi Adam, umatnya Nabi Muhammad itu. Nabi Nuh aja nanti umatnya terbelakang itu. Makanya posisi masuk surga, kata Nabi, yang masuk surga pertama saya. Yang kedua para nabi. Yang ketiga umatku. Nanti baru yang lain. Itu ada hadisnya, lumayan jauh. Ya. Ya, jauh lah. Silakan yang lain, begitu ya Mas Pak Ketua, begitu jawabannya. Ada yang lain silakan. Ya, deh, silakan. Anta talibul ilm huna? Baik, Masya Allah. Ya. Apa? Hah? Sebentar. Bahwasanya itu nanti semua, jangankan para penghafal Quran, para nabi pun ketakutan karena gentingnya padang mahsyar. Kan saya bilang ini dilanjutin bulan depan, masih ada 15 lagi. Nanti penghafal Quran ada, anak-anak soleh yang nggak hafal Quran pun bisa. Anda pun bisa membersamai ketika kita pulang ke kampung akhirat dengan segudang iman dan amal soleh. Jadi jawabannya, ini jangankan para penghafal Quran, para nabi pun ketakutan di padang mahsyar itu menyampaikan udzur-udzurnya. Tapi nanti setelah syafaat ini disebut dengan syafaatul kubro. Setelah ini baru tuh, ya. Makanya baru nomor 1 Mas. Masih ada lagi, masih ada 15, 16 lagi bahkan. Ya, sudah saya hafal itu. Sekarang pun bisa. Mau Pak dituntaskan sampai jam 10? Bisa.
Saya sudah hafal hadisnya, saya hafal ayatnya. Kan sebelum ngajar kita hafal dulu, baru di sini tinggal ngeklik. Kalau nggak dihafal, nyari random, nyari satu hadis aja nggak ketemu nanti. Dihafal dulu, ya. Bukan ustadznya pinter, enggak, udah dicari di rumah, udah disiapin gitu. Nih, coba lihat yang tadi. Hurrimatil jannah 'alal anbiya. Surga diharamkan, dimasukin oleh para nabi. Kullihim, semuanya. Hatta adkhulaha, sampai saya dulu masuk surga. Jadi Nabi Muhammad dulu masuk surga, baru para nabi, baru umatnya Nabi Muhammad. Wa hurrimatil 'alal umam, dan surga diharamkan kepada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, kulliha, semuanya. Hatta tadkhulaha ummati, sampai umatku yang masuk surga dulu. Jadi posisinya begitu. Nabi Muhammad dulu masuk surga, baru para nabi. Nanti baru umatnya Nabi Muhammad, baru tuh. Bapak Ibu tahu nggak? Ada seorang wali Allah yang hebat banget dalam Al-Quran, di dalam surat, dalam kaumnya Nabi Sulaiman. Ini namanya Asib bin Barkhaya. Beliau bisa mengangkat daripada dengan ilmunya, sehingga sang Ratu Bilqis yang gedenya semasjid ini, dalam waktu cuma sedetik, 2 detik, sampai dari Yaman menuju Palestina. Yang padahal kalau dibawa dengan kontainer zaman sekarang, 1 bulan perjalanan. Itu wali Allah terbaik, Pak, dalam Al-Quran. Tapi kalah dengan Anda masuk surganya. Anda dulu masuk surga, baru itu. Betul, nggak bohong. Pakai dalil. Ini sudah azan belum? Kita tambah dikit ya, Pak. Nanti pas mau qomat baru langsung sholat aja. Kan sholat sunnah lebih afdol ngaji daripada sholat sunnah. Ya. Azan dulu? Belum masuk. Baik, ini lihat ayatnya nih, Pak. Ini wali Allah terbaik. Bayangin, Pak, dia mempunyai satu doa yang sangat mustajab. Ya, ketika Nabi Sulaiman memasang tender ke umatnya. Ya, ayyuhal mala'u, apa tuh? Ayyuhal mala'u mayyatini, apa tuh? Bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin, gitulah ayatnya, saya agak lupa. Suratnya surat An-Naml. Surat keberapa An-Naml? 28 ya. Nih ayat ke 38 40, coba tuh. Qala ya ayyuhal mala'u, wahai rakyatku, kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis di Palestina, di Yaman. Sedangkan Nabi Sulaiman di mana? Palestina. Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka dan Ratu Bilqis datang ke sini beriman, masuk Islam. Rupanya yang pertama kali ngambil tendernya siapa? Jin Ifrit. Jin Ifrit. Qala ifritum minal jinni, berkata Jin Ifrit, ana, apa arti ana? Saya. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Raja Sulaiman, saya akan membawa dengan jarak, bukan berhari-hari, cukup dengan Tuhan berdiri dari kursi Anda, duduk lagi sudah ada gitu. Tapi Jin Ifrit nggak bilang insya Allah, karena dia kafir. Ya, wa inni alaihi qawiyyun amin, saya sangat kuat. Ada nih rakyatnya Nabi Sulaiman. Tuan Raja, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, saya terima tender ini Tuan Raja. Coba, kalau Jin Ifrit dia bisa mengangkat itu dengan jarak Tuan cuma berdiri, duduk lagi, saya insya Allah bisa lebih ekspres dari itu. Bukan pakai JNE tapi ya. Apa kata orang ini? Ya, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya akan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, bukan Tuan pakai berdiri, itu kelamaan, cukup Tuan pejamkan mata, klak bismillah, ada itu. Kata Nabi Sulaiman, wah ini adanya saya terima, maaf ya Ifrit, Anda kalah gitu. Yang diterima tendernya ini orang Islam zamannya. Ini sakti banget, Pak, kalau bahasa kitanya tuh, tapi bukan sakti perdukunan. Ini karomah Allah kepada wali ini. Akhirnya ya Nabi Sulaiman katakan, baik, saya terima tender ini. Falamma ra'ahu mustaqirran indah, kita mulai ya, saya pejamkan nih.
Bismillah, pejamkan. Silakan buka Tuan Raja. Dibuka, sudah ada di situ. Ini hadirin, ya, wali Allah kayak begini yang dalam Al-Quran. Masuk surganya nanti di belakang anda. Ya udah deh, segitu dulu. Cukup? Ya. Ini saja. Insya Allah bulan depan nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Masih banyak ini. Hadanallahu ikum ajma'in. Kekurangan dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.